Selanjutnya kita memasuki satu kitab yang baru, yaitu Kisah Para Rasul. Puji Tuhan saudara-saudari atas kitab Kisah Para Rasul. Karena berita ini masih berupa perkenalan, maka kita akan melihat bagaimana posisi dari kitab Kisah Para Rasul. Saya memberikan 3 hal, yaitu pertama, dilihat dari penulisnya. Penulis dari kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas, seorang tabib. Injil Lukas merupakan buku pertama, sedangkan Kisah Para Rasul adalah buku kedua. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Jadi yang pertama kita bisa melihat posisi dari Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari Injil Lukas. Saudara-saudari, saya mereview sebentar bahwa kita pernah menikmati pelajaran hayat Lukas yang menyajikan Yesus sebagai manusia penyelamat yang dimulai dari keterkandungannya oleh Roh Kudus sampai pada hari kenaikannya. Jadi Injil Lukas ini adalah menyajikan ministry Kristus di bumi, ya, ministry yang bumia, yang dimulai dari keterkandungannya sampai dia mati tersalib, dia mati dan dia bangkit, dia juga naik ke surga. Sedangkan Kisah Para Rasul, ini buku yang kedua, ini menunjukkan ministry Kristus yang di surga. Ini ministry Kristus di atas takhta, ministry Kristus yang surgawi. Jadi dimulai dengan kenaikan dia sampai kepada dicurahkannya Roh itu kepada murid-muridnya untuk memperluas kerajaan Allah. Jadi kalau dilihat dari Injil Lukas, maka Kisah Para Rasul adalah kelanjutan bagaimana ministry Kristus yang di bumi sekarang menjadi ministry Kristus yang di sorga, yang di atas takhta, yang mencurahkan dirinya sebagai roh secara ekonomikal kepada murid-muridnya untuk memperluas kerajaan Allah. Yang kedua, kita melihat posisi dari kitab Kisah Para Rasul dari kelanjutan Injil Yohanes. Kita tahu di dalam Injil Yohanes pasal 20 itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit dan mengembuskan dirinya ke dalam murid-muridnya sebagai Roh Kudus. Saudara-saudari, ini adalah Roh Kudus di aspek esensial, yaitu aspek batinia untuk pengalaman kehidupan sehari-hari. Sedangkan Kisah Para Rasul ini adalah kelanjutan, yaitu Tuhan mencurahkan dirinya ke atas murid-muridnya sebagai roh kuasa. Ini adalah di aspek ekonomikal. Jadi untuk aspek esensial ini di batinia adalah untuk mengalami Kristus dalam penghidupan sehari-hari. Sedangkan aspek ekonomikal ini adalah mengalami Kristus sebagai roh kuasa yang dicurahkan di atas murid-muridnya. Maka kita bersyukur seperti Injil Yohanes katakan tidak ada penutupnya, yaitu kita sebagai kitab yang terbuka. Maka Kisah Para Rasul juga nanti akan kita lihat tidak ada penutupnya, yaitu Anda dan saya yang hari ini telah menerima 2 aspek roh ini. Secara esensial, kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pun juga secara ekonomikal, kita juga memiliki roh kuasa untuk melanjutkan ministry Kristus yang surgawi ini dengan memberitakan Injil, ya, untuk membawa orang beroleh selamat. Saudara-saudari, inilah semangat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang ketiga, ini adalah posisi Kisah Para Rasul dilihat dari secara keseluruhan di dalam kitab suci. Ini adalah dikatakan sebagai tulang punggung yang membagi kitab Injil dan surat-surat rasuli dengan kitab Wahyu. Jadi Kisah Para Rasul sebagai jembatan dari Injil yang menunjuk pada Yesus melakukan ministerinya di bumi. Lalu Kisah Rasul ini menjembatani
yaitu Kristus yang telah mati bangkit, dia naik lalu melanjutkan ministrinya di dalam murid-muridnya untuk sampai bisa menghasilkan gereja-gereja yang adalah kerajaan Allah, yang dilanjutkan dengan surat kiriman, dan sampai di dalam perampungan kitab Wahyu, semua orang-orang yang telah percaya ini akhirnya terbangun bersama, terekspresi bersama menjadi satu kota Yerusalem baru. Maka saudara-saudari, sebagai pembukaan, kita bersyukur kita memasuki kitab Kisah Para Rasul adalah untuk menyemangati kita bahwa hari ini kita bersatu dengan Kristus, bersatu di dalam kenaikannya, supaya kita bisa menjadi kelanjutannya untuk melaksanakan ministry Kristus yang sorgawi melalui Anda dan saya. Puji Tuhan. Amin.